pagi, ketemu lagi kita dengan pagi ini. Semoga bermanfaat video yang saya bikin setiap harinya untuk pengalaman tentang motor. Motor ini Jupiter 2003 ini. Katanya dia bilang sudah 2 kali bubut, tapi bunyinya tetap seperti biasa. Hidupnya susah, kompresor tetap nggak berapa kuat kompresornya, topnya pas, tapi bunyinya seperti ada yang bocor. Baiklah, dengan pagi ini kita mengecek, ternyata lubang businya goyang. Sebenarnya lubang businya ini enggak standar lagi, karena dia ada tambahan seperti bus yang seperti seperti kayak gini, dia ada tambahan. Yang lamanya udah dikorek. Nanti dimasukin benang baru, bikin benang baru dimasuk bus lagi. Seperti kayak gini, ini ada dua macam, ada yang kuningan, ada yang besi. Pakainya besi untuk supaya businya bisa baik seperti kembali. Ternyata setelah saya cek lubang businya ini bocor ya. Setelah dia hidup dia goyang, bocor. Jadi barang ini harus dibaik seperti kembali, dibaikin, dibetulin seperti standar gitu. Kalau enggak dia tetap bocor juga. Kalau enggak kita lubang kompresornya kurang, tenaganya enggak ada, hidupnya susah. Oke men. Jadi motornya Jupiter 2003 seperti kayak gini. Jadi kalau ada yang kena penyakit seperti kayak itu, jangan mudah dibongkar mesinnya, dicek dulu bagian luar mesinnya, yaitu lubang businya atau pacingnya sudah sesuai baru dibongkar gitu men. Kalau yang lain masih bisa diatur. Labnya itu harus diskor kembali, diskor ulang. Ini udah nampak bocornya merebes. Ada nampak bocornya, jadi kita diskor dulu supaya dia cekap padat gitu. Ini bisa dicenai ulang, bisa dipakai lem besi, bisa supaya dia lebih kuat lagi, nggak goyang. Kalau saya pakai lem besi aja, dipotong rapi-rapi, dibersihin dulu handnya, potong, baru dikasih lem kembali, lem ulang yang rata supaya dia nggak bergoyang, nggak bocor, kuat. Kalau Anda dapat penyakit seperti ini, nggak usah panik. Cek ulang apa yang penyakitnya, yang motor Anda merasakan rusak seperti kayak gini, bunyinya itu seperti gitu, seperti ada yang bocor, tapi nggak nampak bocornya. Ini harus dicek rata supaya tahu penyakitnya itu apa. Masangnya, kalau cara memasangnya ini ada dua nih, ini sebelah luar, ini sebelah dalam. Kalau sebelah luar dia ada penahannya yang seperti kayak gini. Ada sangkurnya, ada penahan. Jadi kalau yang ini tetap posisinya sebelah dalam, sebelah payung klep ataupun yang menghadap ke piston. Kalau seperti ini kita harus ratain dulu, digerinda, potong, karena masih bisa dipakai, karena benangnya masih bagus, masih utuh. Cuma dia longgar. Longgaran itu kita akalian, bisa pakai lem. Gimana caranya Anda yang biasa untuk mengakalin pakai lem, pakai apa, itu terserah, yang penting dia kuat. Tuh.
Oke men, ditunggu ya video berikutnya. Ini saya mau masangin dulu, nanti setelah dipasang baru kita lanjutin lagi video ini. Semoga video ini bermanfaat buat anda bagi yang belum tahu ataupun kurang tahu. Selanjutnya tadi kita untuk memperbaiki lubang businya rusak ataupun dol, karena pengaruhnya itu dari pasangannya dari awalnya, yaitu dia benangnya itu enggak ada. Jadi setelah saya selidiki dicek itu harus dibikin benang baru ataupun tambah lem pun bisa. Nah, jadi sekarang saya kasih benang, tambah bikin benang baru dikit, itu baru saya kasih lem. Semoga jangan sampai dia tercampur nut di dalam. Nah, dia yakinnya itu bocor. Kalau dibawa kadang tuh bunyi dia gitu. Jadi harus kita perbaiki lubang businya itu, baru bisa kemungkinan dia normal kembali. Gitu. Baiklah, kita tahap untuk pemasangan. Untuk pemasangan lagi, mana kita cek untuk selanjutnya untuk penghidupannya. Oke, di sini kita ada penyetelan top dulu. Nah, kalau top untuk Jupiter, yaitu kita bisa dari lubang ini kita pakai T17, dan untuk pengepasannya bahwasanya dia bisa top dari lubang ini. Nah, itu ada kodenya garis lurus. Karena mungkin kalau kita sorot kamera nggak terpantau di dalam, kita pakai kira-kira aja lah sesuai dengan ada tanda di situ garis lurusnya. Kalau udah pas dari garis lurus itu ke lubang kecilnya, baik itu udah top, udah pas, udah bisa dipasang, udah dijamin itu kompresornya kuat. Gitu men. Ini kita tahap untuk pemasangan. Pertama-tama kita pasang packing head dulu, jangan lupa packing head dulu. Ini karena kita pembukaan headnya aja, bloknya nggak dibuka ya, jadi kita harus perlu juga setelan top. Lurus rantai timingnya harus bisa dijaga. Untuk pengepasan tensionernya ya, juga untuk rapat supaya dia cekap kita pasang gitu. Oke men, ini kita udah mulai pasang headnya. Headnya contoh seperti ini tadi, rapi, kita pasang lem, kita pasang kembali lubang businya seperti kayak gini. Jadi mudah-mudahan ini kuat. Skor ulang juga harus dibersihin di sini karena nggak ada, supaya nggak terganggu piston di dalam, nggak ada debunya atau apa. Jadi kita harus bersihin dulu baru kita pasang. Oke men, kita mulai memasang headnya. Karena kita tinggal pasang head, ini udah top ya, udah otomatis sudah dipasang top duluan, baru kita pasang headnya. Panjang, kita jangan lupa kita pasang ini dulu supaya lubang nanti kita ngunci di bawah headnya, supaya di sini harus center dulu, nggak lari dia. Kalau kita pasang di sini dulu baut, di sini belum dipasang, otomatis baut di sini nanti lari, nggak bisa dipasang, bisa kena benang di dalam ini karena dia nggak center. Kita paksa. Jadi utamakan pasang baut bloknya. Jadi untuk pemasangan harus bisa pakai kunci Y seperti ini, 8, 10, 12.
Kalau kita pakai T8 otomatis dia nyangkut ke sini, nggak bisa, jadi harus T kunci Y. Kunci. Ini pemulai pemasangan baut headnya ya. Baut headnya ada yang model pakai baut more, bisa, ini bisa. Nah, ini untuk variasi, baut variasinya. Ada juga yang orang pakai baut more-nya, boleh juga, bisa juga. Yang penting kenyamanan kita. Nah, dikunci. Oh, dikunci, rata dulu, jangan dikunci sekaligus sebelah jangan, harus dirata dulu, oke. Nah, jaring lagi, biar dirata. Nah, nih. Kuncinya ini harus pakai piling, harus kuat piling kita. Kalau nggak ada piling kita nggak bisa. Karena motornya ini dia rusak penyakitnya itu bukan satu, banyak. Udah belum tuh? Udah. Hah? Udah. Nah ini udah kan? Nah ini udah pasang timingnya, tapi timingnya harus pas. Komplikasi motor ini, jadi kita harus bagaimana cara mengakali otomatis timing, karena rantai timingnya itu udah begitu panjang gitu, udah kendor. Jadi kita main akalin gitu, akalin dengan cara pakai las. Nah, ini posisinya itu ini belum di setel lagi, dia udah mentok. Nah gitu, jadi ini harus tambah daging ataupun dilas supaya timingnya itu nggak berbunyi. Kalau bisa sekarang kalau dipasang pakai ini berbunyi dia kayak bruk. Jadi kita harus tambah daging lagi dilas. Cara untuk mengakali setelan timingnya ini sangat penting bagi motor, karena kalau ini dia kendur otomatis motor kurang lari, dia berbunyi, bunyinya tuh berisik gitu. Jadi ini harus saya las dulu, tambah daging, kalau enggak pakai baut 12 masih gitu. Oke, kita lanjutin dengan pengelasan. Tambah daging aja di sini karena dia di posisinya itu supaya dia jangan bergerak, jangan lari timing. Itu aja untuk mempertahankan, penting kuat. Kalau timing motor Anda dari Jupiter ada kendor, ditambah daging aja jelas. Oke, kita lanjut kelas. Kenapa saya les otomatisnya ini? Karena saya untuk mengencangkan timing yang di situ supaya dia ini menekan. Kuat. Ayo nah, ya. Kami masyarakat Tino. Nah, wala kami, Allah. Buka lah. Jangan mandi. Mandi yuk.
santai main lusnya. Oke. Ini nih, udah selesai pengelasan penambahan daging pada otomatis timingnya. Nah, jadi kita tinggal pasang aja. Air masukin mana? Kalau dia pernah tambah daging PT itu dia kencang ya katanya. Bagi yang belum tahu ataupun belum mengalami masalah penambahan daging di otomatis timing, nah begitu caranya.